Assalamualaikum, sahabat yang dicintai Rasulullah. Di balik musibah pasti ada hikmah. Bayangkan, seorang anak kecil berdiri terpaku di antara ribuan jemaah. Matanya kosong, tubuhnya menggigil. Ia baru saja ditinggal oleh kedua orang tuanya saat hendak menuju Masjidil Haram. Tangisnya tak terdengar di tengah lautan manusia. Saat Gubernur Mekah datang menawarkan bantuan, tapi bocah itu menolak semuanya tanpa ragu, tanpa tangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bantuan apa yang membuat bocah itu menolaknya dengan tegas? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan menuliskan Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga kelak selawat ini menjadi saksi cinta kita kepada beliau, dan semoga kita semua diberi kesempatan berhaji tahun depan. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam. Dan saya doakan sahabat semua diberi rezeki yang melimpah, dimudahkan segala urusan, dan suatu hari nanti menginjakkan kaki di tanah suci. Amin ya Rabbal Alamin. Langit senja di kampung kecil di Jawa Barat tampak bersahabat. Burung-burung melintas di atas rumah-rumah yang dikelilingi sawah menghijau. Di salah satu rumah sederhana yang dipenuhi aroma kayu bakar dan suara azan maghrib dari masjid tua, keluarga kecil tengah bersiap-siap untuk perjalanan agung. Dani, bocah 10 tahun dengan mata teduh dan senyum yang bersih, berdiri di depan koper besar yang sudah dipenuhi pakaian ihram. Ia memandangi ayahnya, Pak Iman, yang sedang menulis daftar bawaan, dan ibunya, Bu Rahma, yang tengah membenahi mukena. Ada binar bahagia di mata mereka. Hari itu, 3 nama dari keluarga itu tercatat sebagai jemaah haji Indonesia. "Ibu, nanti kita benar-benar lihat Ka'bah ya?" tanya Dani dengan mata berbinar. "Iya, Nak. Kita akan sujud di depan rumah suci Allah, tempat jutaan orang mengadu, berdoa, dan meminta ampun." Bu Rahma mengelus kepala anak semata wayangnya. Pak Iman tersenyum. "Dan kamu akan jadi haji cilik kita. Tapi bukan cuma karena ikut haji, ya, Nak. Tapi karena kamu harus belajar sabar, kuat, dan taat. Itu yang paling penting." Hari keberangkatan tiba. Tangis haru mengiringi kepergian mereka. Warga desa berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan, mengucapkan doa untuk keselamatan dan keberkahan perjalanan keluarga ini. Raihan tampak tenang meski sesekali memeluk erat ayah dan ibunya, seolah takut kehilangan momen apapun. Pesawat Garuda membawa mereka melintasi lautan dan benua. Saat mendarat di Madinah, udara hangat gurun menyambut mereka. Dani keluar dari bandara dengan langkah kecil. Matanya menatap penuh takjub. Setiap bangunan, setiap suara azan membuat hatinya gemetar. Hari-hari di Madinah dipenuhi ziarah dan ibadah. Dani begitu menikmati setiap langkah. Ia mencatat banyak hal di buku kecilnya, nama tempat, doa-doa yang baru ia pelajari, dan senyum para jemaah yang datang dari berbagai penjuru dunia. Tapi kegembiraan itu tak berlangsung lama. Saat mereka hendak menuju Mekah untuk menunaikan umrah pertama sebelum wukuf di Arafah, rombongan kecil mereka menaiki sebuah bus pariwisata. Dani duduk di tengah antara ayah dan ibunya. Malam itu, langit Mekah tampak bersih. Tak ada tanda apapun yang memberi isyarat duka akan datang. Namun, di tikungan jalan menuju Masjidil Haram, sebuah truk kehilangan kendali dan menghantam sisi bus yang mereka tumpangi. Suara benturan keras disertai jeritan penumpang membuat dunia seakan berhenti.
Dani terbangun di rumah sakit dalam keadaan lemah. Pandangannya kabur. Saat ia mencoba menggerakkan tangan, ia merasakan sesuatu yang hilang. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Hanya tabung oksigen dan suara monitor berdetak pelan. Suster mendekat. Lalu seorang petugas dari rombongan Haji Indonesia masuk ke ruangan. Lelaki itu menggenggam tangan Dani dan berusaha menahan air mata. "Dani, ayah dan ibu kamu sudah pulang ke rahmatullah." Udara di dadanya seperti terhenti. Dunia seketika sunyi. Tak ada suara. Hanya gema terakhir dari tawa ayahnya dan pelukan ibunya yang terasa makin jauh. Makin jauh? Dani duduk diam di tepi tempat tidur rumah sakit. Tangannya memeluk erat sehelai kain putih, kain ihram milik ayahnya. Wajahnya pucat, mata membengkak karena tangis yang tak sempat dikeluarkan dengan utuh. Ia tak banyak bicara. Sejak kabar itu datang, suara Dani nyaris menghilang seperti tertinggal di tikungan maut tempat kedua orang tuanya diambil dari hidupnya. Hari telah berganti. Jenazah ayah dan ibunya telah dimakamkan di Tanah Suci, tempat peristirahatan ribuan syuhada dan orang saleh. Dani menunduk di sisi makam mereka, membaca doa yang diajarkan ayahnya dulu. Meski kali ini suaranya bergetar dan penuh jeda. Seorang petugas dari panitia penyelenggara ibadah Haji Indonesia berlutut di sampingnya. "Kamu bisa duluan ke Indonesia. Kami bisa atur tiketnya. Kamu bisa istirahat di sana bersama keluarga." Dani hanya memandangi tanah merah di depannya. Lalu perlahan ia menggeleng. Ayah dan ibu belum selesai menunaikan hajinya. Aku harus lanjutkan untuk mereka. Petugas itu tercekat. Tak menyangka suara sekecil itu mengandung tekad sebesar gunung. Wajah lelaki itu menunduk, tak mampu menahan haru. Sejak saat itu, Dani bergabung dengan rombongan haji kloter lain dari Indonesia. Ia adalah satu-satunya anak kecil di antara lautan manusia dewasa. Dengan kain ihram yang terlalu besar, ia tetap berdiri di barisan jemaah mengikuti segala petunjuk meski langkah kakinya jauh lebih kecil. Di tengah tawa, tubuhnya sempat terhimpit manusia. Seorang ibu jemaah dari Palembang sempat menariknya keluar lingkaran karena melihat Dani terhuyung. "Anak siapa kamu ini? Kenapa sendirian?" Dani hanya mengangkat kain ihram yang ia peluk, menunjukkan sulaman nama ayahnya di pojok bawah. Mata ibu itu berkaca-kaca. Ia tak bertanya lagi, hanya menggenggam tangan kecil itu dan memeluknya seerat mungkin. Malam itu di pemondokan, saat para jemaah tidur, Dani duduk di pojokan ruangan. Ia menatap foto kecil ayah dan ibunya yang ia simpan di saku. Tangisnya tak bersuara, tapi matanya menyala. Ia menulis di buku catatannya, "Hari ini aku kuat bukan karena aku tak sedih, tapi karena aku ingin ayah dan ibu bangga di surga sana." Hari-hari berjalan lambat. Setiap rukun ia jalani dengan tubuh yang kelelahan, tapi semangat yang tak pernah padam. Ia tak pernah meminta perlakuan istimewa. Bahkan seringkali menolak saat para petugas ingin membantunya berjalan lebih ringan. Ia hanya minta satu hal. "Tolong jangan pisahkan aku dari rombongan ini. Aku mau selesaikan ini seperti jemaah lain." Di hari melempar jumrah, saat ribuan batu berterbangan di udara, Dani melangkah dengan gigih. Ia menutup kepalanya dan menggenggam 7 kerikil dengan telapak mungilnya. Setelah lemparan terakhir, ia bersujud. Air matanya membasahi lantai panas. Suara takbir mengiringinya. Namun hatinya hanya berbisik pada 2 nama,
iman dan rahma. Petugas dari rombongan Indonesia yang mendampinginya menunduk pelan memberi isyarat bahwa pilihan ada di tangannya. Suasana hening cukup lama. Danny menunduk, menggenggam erat buku catatannya lalu berkata pelan, "Terima kasih. Ini sangat besar, sangat baik." Matanya mulai berkaca-kaca, tapi kemudian ia menatap lurus ke depan. "Tapi aku ingin pulang ke Indonesia, ke rumah kecil kami. Aku ingin hidup dengan apa yang ayah dan ibu ajarkan." Pejabat itu menatapnya tak berkedip. Ada air bening yang menggenang di sudut matanya. "Kalau begitu, semoga Allah memberkahimu, Danny. Kau anak yang sangat istimewa." Ia lalu membungkuk pelan dan mencium kening Danny. Sebuah pemandangan langka dan menyentuh. Bahkan para petugas yang menyaksikan tak kuasa menahan air mata. Danny kembali ke tenda bersama rombongan. Kain ihramnya masih dipeluk erat, langkah kakinya ringan meski tubuhnya lelah. Malam itu, langit Mina bertabur bintang. Danny duduk di bawah langit, menatap bintang-bintang yang bersinar lembut. Ia membuka buku catatannya dan menulis satu kalimat terakhir. "Ayah, Ibu, aku sudah selesaikan haji kita." Meski keadaan terasa berat, Danny menunjukkan bahwa selama kita menjaga hati kita tetap terhubung kepada Allah, maka arah hidup kita akan selalu menuju kebaikan. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar di bawah tentang bagian mana yang paling membuatmu terharu, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Bagikan juga kisah ini kepada orang terdekatmu. Semoga menjadi sumber kekuatan dan pengingat untuk selalu sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala takdir Allah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.